Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, serta kondisi geografisnya yang menjadikannya sebagai negara yang memiliki kekayaan alam, suku, budaya, ras, dan agama. Tentunya Indonesia mengandung kerawanan dan kerentangan akan suatu ancaman bagi ketahanan keamanan negara, baik pertahanan secara internasional maupun secara nasional. Beberapa contoh pertahanan keamanan yang sering kita jumpai adalah adanya kegiatan ronda malam di sebuah RT atau RW. Dengan kegiatan tersebut, masyarakat telah menerapkan pertahanan dan keamanan dari ancaman kejahatan untuk mempertahankan kedaulatan yang berdampak pada rasa aman dan nyaman. Lalu, bagaimana dengan pertahanan di pemerintahan untuk memelihara stabilitas pertahanan keamanan yang dinamis? Pemerintah telah menyerahkan tugasnya kepada aparat-aparat negara seperti TNI atau Polri sebagai bentuk pertahanan. Secara keseluruhan, Indonesia telah menanamkan pertahanan keamanan yang sangat baik dengan contoh militer di Indonesia masuk dalam ranking 16 besar militer terkuat di dunia. Hingga dari itu, dimulai dari kesadaran masyarakat untuk membela negara demi mempertahankan keamanan negara akan memberikan ketahanan pertahanan dan keamanan negara yang menjadi negara yang dinamis, aman, dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yani selaku moderator dan pemateri terakhir dalam video presentasi mata kuliah kewarganegaraan dengan topik ketahanan nasional. Sebelum memasuki materi utama mengenai ketahanan nasional, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu konsep utama kewarganegaraan sebagai landasan dari pembahasan kita hari ini. Apa sih kewarganegaraan itu? Seperti sudah disinggung pada pertemuan awal mata kuliah kewarganegaraan, bahwasanya definisi dari kewarganegaraan adalah status hukum dan identitas kebangsaan yang melekat pada diri individu atau seseorang sebagai anggota dari warga negara. Sehubungan dengan hal tersebut, ada hubungan timbal balik nih antara negara dan juga warga negara, berupa hak seperti hak pendidikan, hak politik, hak dan juga hak kesejahteraan dan lainnya. Dan kewajibannya itu adalah taat hukum, pajak, bela negara dan juga menjaga persatuan. Nah, mata kuliah kewarganegaraan itu bertujuan untuk agar dapat membentuk warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi nilai Pancasila, taat terhadap konstitusi, serta berperan aktif dalam menjaga keutuhan dan ketahanan nasional. Nah, dengan demikian, ketahanan nasional merupakan implementasi nyata dari sikap kewarganegaraan yang bertanggung jawab karena menyangkut kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan juga gangguan. Nah, setelah memahami konsep dasar kewarganegaraan tersebut, kita akan masuk nih ke pembahasan inti mengenai ketahanan nasional yang akan dipaparkan oleh para pemateri. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Fajar. Kepada saudara dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Langsung saja ke materi. Pertama itu ketahanan nasional sebagai kemampuan menyeluruh bangsa untuk bertahan dan berkembang. Kemampuan menyeluruh suatu bangsa untuk tetap bertahan, menyesuaikan diri dan berkembang dalam menghadapi berbagai ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Ancaman tidak hanya berupa militer, tapi juga berupa bidang ideologi, berupa politik, berupa ekonomi, berupa sosial budaya, serta menjaga pertahanan dan keamanan. Ketahanan nasional menuntut bangsa agar ulet dan tangguh, artinya tidak mudah goyah saat menghadapi tekanan, serta mampu bangkit dan memperbaiki diri ketika mengalami krisis. Dengan ketahanan yang kuat,
Negara dapat menjaga keutuhan wilayah, stabilitas nasional, serta menjamin kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasional secara berkelanjutan. Itu saja dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajar atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan nih pemaparan materi oleh Saudari Tia. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional sebagai landasan kekuatan dan arah pembangunan bangsa. Jadi, ketahanan nasional itu berfungsi sebagai kerangka berpikir dan pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan, sekaligus menjadi alat ukur kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman. Ancaman itu bisa berupa politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Jadi, melalui ketahanan nasional, pemerintah itu dapat menyusun kebijakan yang menjaga stabilitas, kemandirian, dan keberlanjutan negara. Dan tujuan akhirnya adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjaga keutuhan serta kedaulatan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, ketahanan nasional itu menjadi fondasi yang sangat penting dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara menyeluruh. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Wah, menarik sekali. Terima kasih Saudari Tia. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari Saudara Fadil. Kepada Saudara dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagian saya. Oke, jadi bagian saya adalah ketahanan nasional sebagai sistem menyeluruh yang berlandaskan hukum, nilai bangsa, dan kekuatan aspek kehidupan nasional. Ketahanan nasional Indonesia dibangun di atas landasan hukum dan nilai yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional. Kemudian Pancasila sebagai landasan ideal, serta kebijakan dan doktrin negara sebagai landasan operasional, sehingga ketahanan negara memiliki arah yang jelas, sah secara hukum, dan sesuai jati diri bangsa. Nah, dalam penerapannya, ketahanan nasional melalui Astagatra, yakni 8 nilai fundamental bangsa. Nah, Astagatra sendiri memiliki 2 bagian besar, yakni Trigatra dan juga Pancagatra. Nah, dalam Trigatra mencakup nilai-nilai atau aspek-aspek yang tidak dapat dirubah atau sulit untuk direkayasa. Yang pertama, ada geografi atau kondisi suatu wilayah, kemudian kekayaan alam, dan juga demografi atau kondisi kependudukan di suatu wilayah. Nah, kemudian 5 aspek setelahnya adalah Pancagatra yang mencakup nilai-nilai sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan, dan keamanan. Dari keseimbangan dan kekuatan Astagatra inilah yang menentukan apakah bangsa Indonesia mampu bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer. Sehingga kedaulatan negara, persatuan nasional, dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga secara utuh dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Fadil atas pemaparan materi yang sangat menarik. Nah, selanjutnya saya, Yani selaku moderator dan juga pemateri terakhir akan menyampaikan materi mengenai ketahanan nasional sebagai kekuatan bangsa yang mandiri, adaptif, dan juga berorientasi kerjasama dalam menghadapi ancaman. Nah, jadi teman-teman, ketahanan nasional memiliki hakikat sebagai kekuatan bangsa yang mandiri, dinamis, berwibawa, serta mengedepankan konsultasi dan kerjasama, sehingga Indonesia mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan global yang cepat. Kemandirian yang menuntut bangsa tidak bergantung sepenuhnya pada pihak luar dalam bidang strategis,
Sementara sifat dinamis menegaskan bahwa ketahanan harus terus menyesuaikan diri dengan ancaman baru seperti krisis ekonomi, disinformasi, dan serangan siber. Wibawa nasional tercermin dari stabilitas politik, kekuatan ekonomi, profesionalisme pertahanan, dan diplomasi yang dihormati dunia internasional. Sedangkan pendekatan kerjasama menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan penyelesaian damai sesuai dengan nilai Pancasila. Dalam implementasinya, ketahanan nasional diwujudkan melalui penguatan politik yang demokratis dan bersih, ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, sosial budaya yang berkarakter dan harmonis, serta pertahanan dan keamanan yang modern dan melibatkan seluruh rakyat. Seluruh upaya ini diarahkan untuk menghadapi ancaman militer maupun non-militer, baik yang bersumber dari dalam maupun juga luar negeri, sehingga persatuan bangsa, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan rakyat tetap terjaga secara berkelanjutan. Ketahanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara. Apalagi mahasiswa sebagai agen of change memiliki peran strategis dalam yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bersikap kritis namun konstruktif terhadap permasalahan nasional, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta berkontribusi positif dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai ketahanan nasional, kita dapat menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan kebangsaan. Nah, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai ketahanan nasional sebagai kekuatan bangsa yang mandiri, adaptif, dan berorientasi kerjasama dalam menghadapi berbagai ancaman. Nah, jadi teman-teman, ketahanan nasional itu merupakan kemampuan menyeluruh bangsa Indonesia untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan berkembang dalam menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. Ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan nasional dan menjadi landasan penting dalam menjaga keutuhan wilayah, stabilitas nasional, serta pencapaian tujuan nasional. Dengan ketahanan nasional yang kuat, bangsa Indonesia dapat bersikap ulet, tangguh, mandiri, dan berwibawa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Apa sih analisis dan relevansi dengan kondisi saat ini? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, ketahanan nasional sangat relevan karena bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti tantangan globalisasi, krisis ekonomi, disinformasi, konflik sosial, dan juga ancaman siber. Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila, stabilitas politik, kemandirian, ekonomi, persatuan sosial, serta pertahanan dan keamanan yang adaptif menjadi sangat penting. Ketahanan nasional menuntut peran aktif seluruh warga negara, termasuk mahasiswa, agar Indonesia tetap berdaulat, bersatu, dan sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Sebelum menutup presentasi ini, bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang bebas dari ancaman, melainkan bangsa yang mampu bersatu, bertahan, dan bangkit menghadapi setiap tantangan. Demikianlah rangkaian presentasi mata kuliah kewarganegaraan dengan topik ketahanan nasional yang telah kami sampaikan. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan perhatian dari teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.